Pria ini bernama Peter. Dia adalah anak seorang pendeta miskin di desa kecil negara Denmark. Pagi itu, Peter dapat surat dari Universitas Unggulan Kota Copenhagen yang menyatakan kalau dia berhasil dapat beasiswa kuliah jurusan arsitektur. Agar lebih dekat dengan kampus, Peter memutuskan untuk pindah ke kota Copenhagen. Waktu mau pamit pergi, sang ayah memberikan sebuah jam sambil menasehati. Selama sekolah, Peter harus punya pendirian dan jangan sampai terbawa pergaulan orang-orang kaya di Copenhagen. Ayah berkata, jadi kaya itu boleh, tapi jangan sampai serakah. Mendengar nasihat ayahnya itu, dengan sombong, Peter malah menjawab, dia tak peduli. Walaupun harus serakah, pokoknya dia ingin jadi kaya karena dia sudah muak dari dulu selalu hidup miskin. Sang ayah yang kesal pun langsung menampar dan mengusir Peter dari rumah. Beberapa waktu kemudian, setelah menempuh perjalanan panjang, Peter akhirnya sampai. Di kota Copenhagen, Peter menyewa apartemen kecil di daerah pemukiman orang miskin. Untuk membayar sewa apartemen dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Peter pun melamar kerja di restoran mewah sebagai tukang cuci piring. Sore hari, waktu sedang bekerja, ada pelayan wanita tersenyum sambil memandanginya. Melihat itu, Peter sadar pasti si pelayan suka sama dia. Selesai kerja, Peter mencoba mendekati dan mengajaknya pulang bareng. Berminggu-minggu berlalu, Peter mulai menguasai pelajaran di kampus. Setiap hari setelah pulang kuliah, Peter selalu fokus membuat rancangan besarnya, yaitu rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Peter yakin suatu saat nanti dia pasti bisa mewujudkan rancangannya itu. Suatu sore sepulang kerja, Peter iseng makan di restoran lain. Ia berharap dengan makan di restoran, dia jadi bisa berteman dengan orang kaya. Setelah mengumpulkan keberanian, Peter mencoba mengajak ngobrol salah satu pengunjung bernama Ivan. Peter di situ cerita kalau sekarang dia sedang mengerjakan rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Meski masih kuliah, tapi Peter berani menjamin rancangannya pasti akan sukses. Namun sayang, Ivan sama sekali tak tertarik. Hari demi hari berlalu. Ketika malam Natal, karena tak punya uang, Peter pun ke rumah pacarnya, yaitu si pelayan restoran. Sebenarnya alasan Peter mau pacaran cuma biar dia bisa makan gratis tiap hari aja. Malam itu tak hanya numpang makan, Peter juga cerita tentang rancangannya dan kejadian waktu dia bertemu Ivan. Peter lalu meminjam uang untuk makan di restoran kemarin. Ia yakin jika bertemu Ivan lagi, dia pasti bisa membujuk Ivan agar mau jadi investornya. Mendengar cerita itu, karena udah bucin, si pelayan pun bersedia meminjamkan uang. Esok hari di restoran, ternyata Peter kembali bertemu Ivan. Berbeda dengan waktu pertama kali bertemu, kali ini Ivan menyambut baik Peter. Ivan bilang kemarin dia masih belum percaya kalau Peter kuliah, jadi dia mencari informasi dulu tentang Peter. Setelah mengobrol panjang lebar, Ivan akhirnya mengundang Peter datang ke rumahnya besok. Ivan mengatakan jika ayahnya mendengar ide brilian Peter, mungkin dia juga mau bergabung jadi investor. Mendengar undangan itu, Peter sangat senang. Dia tak menyangka anak pendeta miskin sepertinya bisa diundang ke rumah bangsawan kaya. Setelah Ivan pergi, agar besok terlihat lebih meyakinkan, Peter nekat menipu penjual baju demi bisa dapat baju mewah gratis. Dia pura-pura bilang kalau dompetnya ketinggalan di hotel dan janji akan kembali lagi untuk membayar. Karena mengira Peter orang kaya, si penjual baju pun percaya. Padahal Peter tak pernah kembali. Keesokan harinya, Peter disambut baik keluarga Ivan. Bahkan sang paman sampai memanggilnya Fortunate Man atau si pria beruntung. Karena Peter punya otak yang cerdas meski lahir dari keluarga miskin. Saat makan siang, Peter kembali menjelaskan rancangannya di depan ayah Ivan. Melihat semangat anak muda itu, ayah Ivan langsung setuju menjadi investor.
Tapi karena rancangan Peter ini adalah rancangan yang sangat besar, dia harus dapat persetujuan dari ketua komunitas insinyur Denmark bernama Profesor Beregraf terlebih dahulu. Setelah itu barulah pemerintah Denmark bisa menyetujui pembangunan rancangan tersebut. Sesuai saran ayah Ivan, besoknya Peter menemui Profesor Beregraf. Ketika profesor mendengar penjelasan Peter, dia kagum. Seumur hidupnya, baru kali ini ada anak muda yang punya ide brilian membuat rancangan pembangkit listrik tenaga angin. Profesor lalu menyuruh Peter datang lagi minggu depan. Ia menjelaskan sebelum menyetujui rancangan ini, dia harus melaporkannya pada anggota komunitas lain. Siangnya, Peter menceritakan obrolannya dengan Profesor Beregraf tadi pada Ivan. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Ivan pun mengajak Peter makan di restoran mewah. Tapi ternyata restoran mewah yang Ivan maksud adalah restoran tempat dia kerja jadi tukang cuci piring. Di sana mereka juga bertemu kakak perempuan Ivan bernama Jacobi yang sedang makan bersama tunangannya. Mereka semua lalu mengobrol panjang lebar. Dari obrolan itu, Peter dapat informasi bahwa nantinya Jacobi akan menjadi pewaris utama harta keluarganya. Tak lama kemudian, si pelayan pacar Peter datang mencatat pesanan mereka. Karena takut ketahuan punya pacar seorang pelayan, Peter langsung menemui si pelayan di dapur lalu minta putus. Mendengar itu, hati si pelayan hancur sampai tak bisa berkata apa-apa. 1 minggu kemudian, Peter kembali menemui Profesor Beregraf. Namun berbeda dengan minggu lalu, hari ini Profesor malah menolak rancangan Peter. Profesor merasa Peter belum pantas punya rancangan besar seperti ini karena masih terlalu muda dan belum lulus kuliah. Profesor bilang dia bisa aja membantu Peter mewujudkan pembangunan rancangannya, asalkan namanya harus tercatat sebagai orang yang menemukan rancangan tersebut. Mendengar itu, Peter istighfar. Dia bingung kenapa seorang profesor hebat bisa punya ide licik untuk mencuri rancangannya. Sebelum pergi, Peter pun memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Kasar. Siangnya, Peter menceritakan apa yang dikatakan profesor tadi pada Ivan. Sebagai teman, Ivan mencoba menenangkan. Dia bilang mungkin Profesor Beregraf tak menghargai Peter karena Peter belum punya pengalaman. Ivan lalu memberi saran bagaimana kalau Peter bekerja dulu bersama pamannya yang seorang insinyur di Austria untuk mencari pengalaman. Saat pulang nanti, Ivan yakin Profesor Beregraf pasti akan lebih menghormati Peter. Mendengar tawaran itu, Peter pun setuju. Hari demi hari, Peter jadi lebih sering datang ke rumah Ivan. Bukan untuk membicarakan rancangannya, tapi untuk mendekati Jacobi. Ternyata Peter berencana ingin membuat Jacobi jatuh cinta dan meninggalkan tunangannya. Ia merasa seandainya nanti rencananya bekerja di Austria gagal, tapi kalau menikahi Jacobi, masa depannya akan tetap terjamin. Setelah berhari-hari mendekati Jacobi, akhirnya rencana Peter berhasil. Jacobi terlihat mulai tertarik. Hingga suatu siang, keluarga Ivan mengajak Peter jalan-jalan naik kereta kuda. Di tengah jalan, Peter mengatakan, menurut penelitian, sebenarnya manusia bisa berlari lebih cepat dari kuda. Untuk membuktikan teorinya, Peter lalu turun dari kereta kemudian berlari sekencang mungkin sampai villa. Semua orang pun kagum kecuali Jacobi. Ia tahu Peter melakukan semua itu untuk menarik perhatiannya. Sesampainya di villa, tanpa bicara sepatah kata pun, Jacobi langsung masuk ke dalam. Melihat ada kesempatan, Peter buru-buru mengejar dan mengungkapkan perasaannya pada Jacobi. Mendengar kata-kata Peter, Jacobi tak bisa memendam perasaannya lagi. Sambil menangis, Jacobi menjawab kalau dia juga mencintai Peter. Berbulan-bulan berlalu, kini Peter telah bekerja di Austria bersama paman Ivan. Hampir setiap hari, Peter menerima surat cinta dari Jacobi. Semenjak kejadian di villa waktu itu, Jacobi membatalkan pertunangannya dan memilih menjalin hubungan dengan Peter.
Namun karena dari awal Peter memang tak sungguh-sungguh menyukai Jacoby, jadi dia tak pernah membalas surat-surat cinta itu. 1 bulan kemudian, Peter akhirnya kembali ke Copenhagen dan bertunangan dengan Jacoby. Di pesta pertunangan, ayah Jacoby memberitahu kalau teman-teman bisnisnya ingin mendengarkan rancangan Peter. Jika merasa rancangan itu bagus, maka mereka semua akan ikut berinvestasi juga. Peter pun sangat senang. Sebentar lagi mimpinya jadi orang kaya akan segera terwujud. Siangnya ketika pulang, pemilik apartemen memberikan surat dari ibu Peter. Di surat itu tertulis kalau sekarang ibu Peter tinggal di dekat apartemennya. Peter di situ kaget. Ia lalu bergegas menemui ibunya. Saat bertemu, sang ibu memberitahu bahwa beberapa bulan lalu ayah Peter telah meninggal dunia. Ibu terpaksa pindah karena rumah di desa yang selama ini mereka tempati sekarang sudah ditempati pendeta baru lain. Ibu kemudian memberikan jam tangan yang dulu pernah ayah Peter berikan. Sama seperti sang ayah, ibu juga menasihati agar Peter jangan jadi orang kaya yang serakah. Dari penampilannya sekarang, ibu tahu Peter telah berubah jadi pria ambisius yang akan melakukan segala cara demi bisa sukses. Mendengar itu, Peter jengkel. Ia tak suka ibunya ikut campur masalah hidupnya. Tanpa mengatakan apapun, Peter meninggalkan jam pemberian sang ayah, lalu pergi dari sana. Keesokan paginya di kantor, dengan percaya diri, Peter mulai menjelaskan rancangannya di depan teman-teman ayah Jacoby. Ia tak peduli apa yang dibilang ibunya kemarin. Bagi Peter, keberhasilan rancangannya sekarang jauh lebih penting. Saat mendengar rancangan Peter, semua orang begitu kagum dan bersedia berinvestasi. Namun dengan syarat, Peter harus minta maaf pada Profesor Beregraf terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Profesor Beregraf datang. Melihat wajah orang yang hampir mengambil idenya, Peter kesal. Ia tak menyangka orang-orang di sini lebih memilih membela Profesor licik itu. Dengan tegas, Peter menolak minta maaf dan memilih pergi membawa semua ide-idenya. Siang hari, Peter curhat ke Jacoby tentang masalah di kantor ayahnya tadi pagi. Namun bukannya menenangkan, Jacoby malah ikut menyuruh Peter minta maaf. Jacoby bilang mungkin sekarang harga diri Peter masih tinggi, tapi memang seperti inilah kehidupan para orang kaya. Orang yang status sosialnya masih rendah harus minta maaf pada orang berstatus sosial lebih tinggi, walaupun dia tak salah. Bila Peter melawan, dia justru akan dikucilkan orang kaya lain. Peter pun terdiam. Beberapa hari kemudian, Peter pergi menemui kakaknya. Kakak Peter ini adalah seorang pendeta di pinggir kota Copenhagen. Dia ke sana karena kakaknya mengirim surat dan memintanya datang. Kakak Peter memberitahu kemarin ibu mereka baru aja meninggal dunia. Kakak juga memberikan surat dan paket untuk Peter dari sang ibu. Mendengar berita itu, Peter kaget. Meski selama ini dia terlihat tak menyukai keluarganya, namun jauh di lubuk hati, Peter sangat menyayangi orang tuanya. Kakak Peter lalu menjelaskan, besok jenazah ibu akan dimakamkan di desa tempat tinggalnya dulu. Kalau Peter tak sibuk, kakak ingin adiknya itulah yang mengantarkan jenazah ibu mereka. Malamnya di kamar, Peter terus memikirkan permintaan kakaknya. Hati Peter bimbang. Selama hidup di Copenhagen, dia terus melangkah maju tanpa rasa ragu sama sekali. Tapi kali ini perasaannya seperti kacau. Peter kemudian membaca surat dari ibunya. Di surat itu, sang ibu berpesan agar Peter kembali menjadi anak penurut yang taat beribadah seperti dulu. Ibu tak ingin keserakahan yang hanya sesaat menghancurkan hidup anaknya di masa depan nanti. Membaca surat itu, Peter pun tertampar. Dia akhirnya sadar dia telah menjadi pria brengsek yang memanfaatkan banyak orang demi kepentingannya sendiri. Setelah semalaman merenung, besoknya Peter memutuskan meluangkan waktu untuk mengantarkan jenazah sang ibu. Di kapal, ketika Peter membuka paket dari ibunya, ternyata paket itu berisi jam pemberian sang ayah.
Esok pagi sesampainya di desa, ibu Peter langsung dimakamkan. Selesai pemakaman, Peter mampir ke rumah masa kecilnya dan mengobrol dengan pendeta pengganti almarhum ayahnya. Di tengah obrolan, anak perempuan pendeta yang bernama Inger keluar membawakan makanan. Melihat kecantikan Inger, Peter terpesona. Peter yang awalnya mau pulang, malah minta izin menginap di rumah pendeta. Siangnya, Peter berusaha mendekati Inger. Tapi Inger yang tahu Peter sudah punya tunangan pun menolaknya dengan halus. Bukannya sadar dan berhenti, malamnya Peter justru semakin kepikiran Inger terus. Selama ini Peter mendekati perempuan hanya untuk memanfaatkan mereka. Tapi saat melihat Inger, tak ada sedikit pun niat Peter memanfaatkan gadis cantik itu. Cintanya pada Inger benar-benar tulus. Keesokan harinya, waktu kembali ke Copenhagen, Peter menemui Jacobi dan tanpa basa-basi, dia langsung minta putus. Peter jujur, sebenarnya dia tak pernah mencintai Jacobi. Mendengar kalimat itu, hati Jacobi hancur. Sambil menangis, Jacobi memohon agar Peter tak meninggalkannya. Namun usahanya sia-sia. Peter tetap ingin berpisah. 2 hari kemudian, Peter pergi ke kantor salah satu investor teman ayah Jacobi. Dia ke sana untuk menjual rancangannya. Tapi meski rancangannya bagus, si investor menolak karena sekarang Peter bukan tunangan Jacobi lagi. Berhari-hari dia terus berusaha menawarkan ke investor-investor lain, tapi jawaban mereka semua sama. Tanpa status sosial dari keluarga Jacobi, di mata mereka Peter cuma pria miskin, rendahan. Tahun demi tahun berlalu, kini kehidupan Peter berubah 180 derajat. Sekarang dia tinggal di rumah sederhana di desa. Dia juga telah menikah dengan Inger dan punya 3 anak. Tak ada lagi Peter si pria beruntung, yang ada hanyalah Peter si pengangguran. Semenjak putus dari Jacobi, tak ada satu orang pun di kota yang mau menerimanya bekerja. Bahkan jadi tukang cuci piring aja dia ditolak. Orang-orang takut jika mereka menerima Peter, maka semua rekan keluarga Jacobi yang bekerja di pemerintahan akan marah lalu menutup usaha mereka. Selama ini ayah Ingerlah yang membiayai kehidupan keluarga Peter dari gajinya mengurus gereja. Hampir setiap hari kerjaan Peter cuma pergi ke gudang, kemudian membuat rancangan-rancangan baru yang tak mungkin dia wujudkan. Suatu malam Peter curhat ke Inger, dia mulai muak dengan hidupnya. Dulu dia adalah pria beruntung yang bisa mendapatkan segalanya dengan mudah, tapi sekarang dia seperti benalu yang hanya bisa menyusahkan keluarga. Peter berpesan jika suatu saat nanti Inger bertemu pria yang jauh lebih baik darinya, maka Inger boleh pergi. Melihat keputusasaan suaminya, Inger pun mencoba menenangkan. Esok hari, keluarga Peter merayakan ulang tahun anak mereka. Di pesta sederhana itu, ada teman masa kecil Inger datang. Melihat perhatian teman Inger ke istrinya, Peter tahu kalau dia pasti menyukai Inger. Namun meski hatinya sakit dan hancur, Peter hanya bisa terdiam. Dia sadar pria itu jauh lebih pantas membahagiakan Inger. Dia punya pekerjaan tetap dan rumah bagus, berbeda dengannya yang cuma seorang pengangguran. Setelah menguatkan hati, Peter pun memutuskan untuk pergi, meninggalkan keluarganya. Di sisi lain, di kota Copenhagen, terlihat Jacobi sedang berfoto bersama anak-anak miskin yatim piatu. Semenjak berpisah dengan Peter, Jacobi memutuskan tak menikah dan ingin menjadi wanita mandiri. Dia sudah menutup hatinya dari pria lain dan membangun sekolah amal untuk anak-anak miskin. Tujuannya membangun sekolah karena dia ingin anak-anak miskin bisa punya pendidikan tinggi, lalu meraih cita-cita mereka setinggi mungkin. Beberapa tahun kemudian, suatu hari saat sedang mengajar, Jacobi dapat surat dari Peter. Di surat itu, Peter memberitahu kalau sekarang dia sedang sakit. Bila tak keberatan, dia ingin sekali bertemu Jacobi. Jacobi yang kasihan pun bergegas pergi menemui Peter.
Ketika sampai, Peter langsung memeluk mantan kekasihnya itu sambil terus minta maaf. Dia cerita waktu membaca berita tentang sekolah amal Jacobi di koran, rasa bersalahnya kembali muncul. Ia menyesal dulu pernah licik memanfaatkan Jacobi hanya demi memuluskan rencananya. Padahal Jacobi sudah sangat baik dan mencintainya sepenuh hati. Jika diizinkan, Peter ingin menyumbangkan rancangannya untuk sekolah amal. Peter juga memberikan sedikit uang yang selama ini dia tabung. Ucapan Peter itu membuat Jacobi tersentuh. Dengan tulus, Jacobi berkata kalau dia sudah memaafkan Peter. Setelah Jacobi pergi, Peter merenungkan nasibnya di atas bukit. Peter sadar selama hidup dia memiliki banyak sekali penyesalan. Di antara semua itu, ada satu penyesalan terbesar dalam hidupnya, yaitu dia menyesal tak mendengarkan nasihat orang tuanya. Ternyata ucapan ayah dan ibunya benar. Keserakahan telah menghancurkan hidupnya. Film berakhir.